Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan membuat lontong isian. Isiannya yaitu ada tempe dan juga sayuran. Lontong ini rasanya enak, bisa dijadikan untuk isian snack box atau buat sarapan. Nah, yang mau tahu caranya aku buat tanpa lama-lama, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Nah, untuk yang pertama, nyalakan api. Saya menggunakan rice cooker. Masukkan 3 gelas beras yang udah dicuci bersih dan tambahkan air sebanyak 1200 ml. Untuk perbandingan 1 gelas beras yaitu airnya 4 gelas ya. Jadi 1:4. Setelah airnya dimasukkan semuanya, saya akan tambahkan daun salam sebanyak 4 lembar, 1 batang serai yang udah digeprek, dan tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera. Tambahkan juga lada bubuk kira-kira sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini diaduk agar bumbunya tercampur. Dan akan saya masak hingga mendidih atau meletup-letup. Nah, ini udah mendidih dan udah meletup-letup. Ini juga masih ada sisa airnya. Matikan api dan biarkan airnya ini menyerap. Tunggu hingga airnya menyusut, dan juga kalau bahasa Sundanya itu tunggu hingga bekah, agar berasnya itu menjadi lembek dan juga padat. Nah, setelah beberapa menit didiamkan, nah hasilnya jadi seperti ini. Udak-aduk agar cepat menghilangkan uap panasnya seperti ini ya. Agar kalau dibungkus itu berasnya udah agak hangat ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan buat isiannya. Siapkan wajan dan juga sedikit minyak goreng. Pastikan udah panas minyaknya. Masukkan 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih yang udah diiris tipis-tipis. Nah, ini akan saya tumis hingga harum atau hingga matang. Nah, setelah matang seperti ini, masukkan 1 buah tempe yang udah diiris, dipotong-potong seperti dadu, dan diaduk rata. Masukkan 4 buah wortel yang udah dipotong-potong, yang udah dicuci bersih, dipotong dadu ya. Nah, ini diudak-aduk kembali supaya tercampur rata. Dan setelah agak layu wortelnya, saya akan tambahkan air sebanyak 200 ml. Agar nanti wortel dan juga tempenya empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa atau micin, setengah sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian akan saya aduk-aduk hingga airnya itu menyusut dan biarkan bumbunya menyerap. Nah, gunakan api sedang saja ya, agar hasilnya lebih empuk dan juga matang. Tidak lupa saya juga akan menambahkan bawang daun yang udah diiris-iris. Diudak-aduk kembali hingga tercampur rata dan akan saya masak kurang lebih selama 10 menit. Pokoknya sampai airnya itu menyusut. Beri tutup agar lebih mudah empuk. Nah, ini dia airnya udah menyusut dan ini isiannya udah matang, kemudian diangkat. Nah, untuk langkah berikutnya siapkan wadah dan beri alas daun pisang. Tangannya saya juga udah pakai sarung tangan plastik seperti ini. Nah, ambil beras yang tadi kemudian ditekan-tekan dan diratakan seperti ini, dipipihkan setipis mungkin. Dan kalau udah, beri isian 1 sendok makan saja atau sesuai selera. Kemudian lipat bagian sisi kanan dan juga kiri atas bawah.
hingga semuanya itu menutupi isiannya. Pokoknya sambil ditekan-tekan dan diratakan hingga membentuk memanjang seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya Bun, kita simpan dulu. Tapi ini sesuai enaknya kalian aja ya Bun. Untuk membungkusnya bisa dengan cara yang seperti saya bagikan, atau bisa juga membungkus langsung di daun pisangnya ya Bun. Nah, gimana enaknya bunda-bunda semua untuk mengerjakannya ya. Nah, saya coba praktekkan satu lagi. Ditekan-tekan sambil dipipihkan, kemudian beri isian dan dilipat bagian kiri dan kanan, bagian atas dan bawah sambil direkatkan. Dan misalkan kalau ada yang bolong seperti ini, kita tambahkan aja lontongnya ya Bun. Tuh, jadi ini membentuk padat dan juga memanjang. Nah, lakukan cara ini hingga selesai. Nah, ini dia semuanya udah selesai. Kemudian siapkan daun pisang. Dan saya akan bungkus. Caranya membungkus seperti ini ya. Kita tekan bagian ujung lontongnya seperti ini agar lebih padat ya Bun, dan hasilnya lebih bagus. Nah, kemudian rentangkan ini sisa daunnya dan sisi bagian kiri dan juga kanan, dan dikasih hektar. Nah, untuk bagian sisinya lagi yang satunya sama, dilipat kiri dan kanannya sambil ditekan ujung lontongnya ya Bun. Nah, untuk sisa daun pisangnya ini dipotong aja supaya kelihatan lebih rapi. Nah, jadi seperti itu ya Bun, dan saya coba contohkan lagi. Nah, sudah dibungkus seperti ini, kemudian ditekan. Pokoknya sama ya caranya seperti yang pertama tadi. Setelah ditekan, lipat bagian daun pisang sisi kanan dan juga kiri dan diberi hektar. Tuh Bun, menurut saya ini jadi lebih rapi dan juga tidak lengket di daun ya Bun. Nah, ini dia udah selesai. Satu resep menghasilkan 20 biji lontong ya Bun. Dan ini siap untuk dikukus dan saya pindahkan ke dalam panci kukusan, disusun rapi seperti ini. Nah, untuk menyusunnya ini sesuai bunda-bunda semua ya. Tidak ada aturan untuk mengukus lontong, sama aja ya Bun. Saya akan rapihkan seperti ini saja. Dan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan berisi air 1 ruas jari saja. Saya sudah panaskan selama 10 menit dan airnya udah mendidih ya Bun, uapnya juga udah banyak. Nah, masukkan lontong, kemudian akan saya kukus selama 45 menit menggunakan api sedang. Nah, kita tutup dan tunggu hingga matang. Setelah 45 menit dikukus, buka tutup kukusan. Nah Bun, ini dia lontongnya udah matang, lanjut saja diangkat. Nah, ini masih hangat ya Bun, saya akan coba belah menggunakan pisau dan akan lihat tekstur dalamannya ya Bun seperti apa. Nah, seperti ini dia ya Bun, hasilnya juga sangat empuk, lembut, isiannya juga banyak dan juga rasanya pasti enak. Tuh Bun, ini cocok banget buat sarapan atau buat isian snack box ya Bun. Nah, saya keluarkan seperti ini ya Bun. Tuh, ini sangat cantik sekali. Bentuknya juga padat, isiannya juga padat, rasanya enak, gurih, cocok banget deh Bun buat sarapan ya. Apalagi ditemani dengan gorengan seperti bakwan, itu rasanya jadi lebih enak ya Bun. Nah, selamat mencoba. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih dan wassalamualaikum.